Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi hadis Profesor Haji Muhammad Mujab MTH PhD dan saya sendiri Nira Istiqlaliyah. Kita hari ini akan membahas tentang kitab-kitab hadis dan klasifikasinya. Slide pertama kita akan membahas tentang latar belakang penghimpunan kitab-kitab hadis. Yang pertama, penghimpunan hadis pada masa Rasulullah. Yang kedua, penghimpunan hadis pada masa sahabat. Yang ketiga, penghimpunan hadis pada masa yang ketiga, penghimpunan pada masa tabi'in. Yang terakhir yaitu penghimpunan pada masa tabi'in. Nah, pada keempat himpunan ini yaitu masa penghimpunan hadis dari masa ke masa, jadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu kita langsung aja slide ketiga yaitu penghimpunan hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada waktu itu pada umumnya hanya diingat dan dihafal saja. Ketika Nabi menyampaikan hadis, para sahabat tidak langsung menulis atau membukukan hadis karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Alasannya yaitu Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah telah ada yang melakukan penulisan terhadap hadis Nabi, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Baihaqi bahwa Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seseorang dari sahabat Nabi SAW yang lebih mengetahui hadis Rasul daripada aku. Selain Abdullah ibnu Amr ibnu Ash, dia menuliskan apa yang dia dengar, sedangkan aku tidak menulisnya." Jadi pada saat zaman Rasulullah ini sahabat-sahabat tidak langsung membukukan, menulis. Jadi mereka hanya mendengar, karena pada saat itu Rasulullah kan mengucapkan saja, hanya berkata, tidak. Jadi pada saat itu juga sahabat juga fokus kepada pembukuan Al-Quran seperti itu. Karena pada saat itu juga sahabat-sahabat masih berjihad, masih berperang pada saat itu. Jadi para penghafal hafid Al-Quran itu sudah gugur dalam perperangan seperti itu. Nah, karena oleh itu para sahabat hanya fokus untuk membukukan Al-Quran, belum sampai membukukan hadis-hadis pada saat zaman Rasulullah. Slide selanjutnya yaitu penghimpunan hadis pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, terdapat banyak sekali problematika yang terjadi sehingga para sahabat tidak memikirkan penghimpunan atau mengodifikasikan hadis. Problema ini tersebut diantaranya yaitu terdapatnya kelompok yang keluar dari agama Islam atau murtad. Kemudian gugurnya para penghafal Al-Quran sehingga para sahabat lebih fokus terhadap pembukuan atau kodifikasi Al-Quran. Terus dapat disimpulkan pada masa sahabat itu hadis sudah ditulis namun masih belum ada pengkodifikasian secara resmi berdasarkan perintah dari khalifah. Jadi pada saat itu kan saat Nabi Muhammad sudah wafat, ada jabatan seperti khalifah, yaitu pemimpin. Pemimpin ini seperti khalifah ini belum secara resmi memberikan keputusan agar hadis-hadis ini dibukukan, agar hadis-hadis ini ditulis secara rinci, secara baik. Belum ada perintah seperti itu. Jadi karena terdapat banyak sekali masalah-masalah saat Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, masalah-masalah ini tuh juga termasuk problem kenapa hadis belum dibukukan pada saat khalifah menjabat seperti itu. Selanjutnya yaitu penghimpunan hadis pada masa tabi'in.
Pada saat masa tabi'in, hadis sudah dilakukan mengkodifikasikan hadis. Pada saat itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa hadis perlu dilakukan pembukuan dan pengkodifikasian dikarenakan Khalifah tuh khawatir karena akan hilangnya ajaran-ajaran Rasul dan ajaran-ajaran para sahabat juga. Karena pada saat itu sahabat-sahabat juga sudah mulai wafat. Nah, Nabi setelah para sahabatnya wafat, mulai pada saat itu beliau memerintahkan gubernur di seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Nah, pada saat zaman masa tabi'in ini, yaitu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengutus seluruh gubernur di wilayah negeri Islam agar para ulama dan para ahli ilmu itu untuk menghimpun, mengumpulkan hadis-hadis, membukukan hadis, karena saat itu khawatir kalau ajaran-ajaran hadis dan para sahabat itu bakal hilang gitu, akan hilang, karena pada saat itu juga sahabat-sahabat sudah mulai wafat. Jadi para khalifah selanjutnya mempunyai perintah, mempunyai penegasan untuk dibukukan dan dihimpun semua hadis-hadis dari saat zaman Nabi. Selanjutnya yaitu penghimpunan hadis pada masa tabi'in. Pada abad pertama Hijriah, mulai dari zaman Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa tabi'in, yakni hingga akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Dari masing-masing perawi meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Pada saat itu mereka belum terdorong untuk melakukan pembukuan hadis. Pembukuan hadis ini pun mulai dilaksanakan pada tahun 99 Hijriah ketika kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Amawiyah yang terkenal adil dan wara. Khalifah tergerak hatinya membukukan hadis karena sadar bahwa para perawi yang membendaharakan dan menghafal hadis semakin banyak gugur atau semakin banyak meninggal. Beliau khawatir apabila hadis tidak segera dibukukan atau dikumpulkan, maka kitab-kitab hadis itu akan lenyap dari permukaan bumi. Nah, pada saat masa tabi'in ini, hadis-hadis itu hanya mulut ke mulut dari perawinya gitu, hanya dibicarakan, hanya diucapkan, maksudnya itu hanya diucapkan, hanya diajarkan, belum dibukukan, belum terdorong untuk membukukan, menulis, mengumpulkan hadis-hadis yang telah diajarkan, itu belum ada pada saat zaman itu. Akan tetapi pada saat kekhalifahan ini yang dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz itu telah memerintahkan, karena beliau terdorong hatinya untuk mengumpulkan, untuk membukukan hadis-hadis tersebut karena khawatir akan hilangnya ajaran-ajaran tersebut. Jadi perlu untuk dibukukan, perlu adanya kitab-kitab hadis karena takut akan lenyap dari muka bumi. Setelah itu, kitab hadis yang pertama kali dibukukan atas perintah kepala negara adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita. Kenapa tidak sampai pada kita? Karena tidak dijaga dengan baik, tidak dipelihara dengan semestinya. Jadi pada saat zaman dahulu itu kitab-kitab tersebut tidak dijaga baik oleh penerus-penerusnya gitu. Jadi kitab-kitab tersebut sudah tidak sampai pada saat zaman sekarang ini. Terus kitab tersebut merupakan kitab yang isinya memuat hadis yang ada pada Madinah maupun tidak keseluruhan. Jadi kitab-kitab yang dibukukan oleh Ibnu Hazm itu kitab-kitab hadis yang ada pada saat di Madinah, dan namun tidak secara keseluruhan. Jadi pada saat di Madinah saja itu pun tidak keseluruhan. Tetapi kitab itu tidak sampai pada saat zaman kita sekarang ini, karena zaman dahulu tidak dipelihara dengan baik, tidak dipelihara dengan semestinya, tidak dijaga dengan baik oleh penerus-penerusnya.
Nah, selanjutnya yaitu tentang klasifikasi kitab-kitab hadis. Yang pertama, klasifikasi hadis menurut pembagian ulama. Yang kedua, perbedaan hadis sahih dan hadis sunan. Kemudian yang ketiga, klasifikasi hadis sesuai dengan kriterianya. Jadi kitab-kitab sahih ini Jadi kitab-kitab sahih ini, kitab-kitab sunan ini itu ada perbedaannya. Terus klasifikasi kitab-kitab hadis itu apa aja sih? Menurut apa aja? Menurut siapa? Terus kriterianya itu seperti apa? Nah, di sini jadi kita akan membahas tentang klasifikasi hadis menurut pembagian ulama, perbedaan hadis sahih dan sunan, kemudian klasifikasi hadis sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya yaitu klasifikasi hadis menurut pembagian para ulama. Nah, kemudian klasifikasi hadis menurut ulama ini ada dua, kitab sahih dan kitab sunan. Nah, terdapat dua kitab ini, kitab hadis dan sunan, akan tetapi kitab sahih ini dijadikan rujukan oleh para ulama dan umat muslim sedunia. Yang pertama yaitu kitab sahih dari Al-Bukhari. Terus yang kedua kitab sahih dari Muslim. Kemudian kedua kitab ini merupakan kitab yang paling tinggi nilainya, yang paling baik setelah Al-Quran. Jadi kedua perawi kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim ini sebagai rujukan seluruh umat Islam di dunia setelah Al-Quran. Nah, Sahih Bukhari ini, kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, yang merupakan kitab hadis yang nomor 1 dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena dari segi matan, dari segi hadis-hadis yang termuat di dalamnya, tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan adanya rasa prihatin terhadap kitab hadis, Imam Bukhari telah menulis Sahih Bukhari dengan penuh ketekunan dan semangat yang tinggi. Imam Bukhari menyimpulkan menulis dan mengkodifikasi hadis karena banyaknya hadis yang beredar palsu. Jadi pada saat itu juga banyaknya hadis-hadis palsu. Dalam mencari kebenaran suatu hadis, Imam Bukhari akan menemui periwayatnya di masa itu pun dan dimanapun, sehingga ia betul-betul yakin akan meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Karena beliau sangat ketat dalam meriwayatkan sebuah hadis, tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh orang yang adil, kuat ingatan serta hafalannya. Adapun salah satu contoh, ini terdapat contoh dalam penulisan kitab hadis Sahih Muslim memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu mengulangi hadis jika diperlukan dan memasukkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, memasukkan fatwa sahabat dan tabi'in sebagai penjelas terhadap hadis yang ditemukan. Yang ketiga, menghilangkan sanad pada hadis yang sudah disebut dari bab lain. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode kritik hadis. Yang terakhir yaitu disusun secara runtun berdasarkan bahasa runtunan fikih. Nah, itu penulisan kitab hadis sahih itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi karakter tadi yang saya sebutkan itu adalah karakteristik dari penulisan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu sangat betul-betul sangat betul-betul teliti, sangat betul ketat sekali untuk meriwayatkan hadis tersebut. Maksudnya untuk membukukan, menulis hadis tersebut. Seperti itu. Kemudian ya ini kedua dari sahabat Muslim, yaitu kitab Muslim termuat dari 7.275 hadis, termasuk yang ditulis ulang. Imam Muslim hanya menghafal separuh hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari, yaitu jumlahnya 3.000 hadis. Imam Muslim meyakini bahwa semua hadis yang ia tulis kitab Sahih Muslim merupakan hadis sahih semua, baik dari segi sanad maupun matan. Syarat ditetapkannya sebuah hadis menjadi hadis yang sahih menurut Imam Muslim berbeda dengan syarat yang ditetapkan oleh
Imam Bukhari. Seperti syarat penerimaan hadis menurut Imam Muslim, antara murid menerima hadis dan guru yang menjadi sumber hadis tak harus bertemu. Cukup kedua-keduanya hidup pada zaman yang sama, dan itu sangat berbeda dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini berbeda. Kalau Imam Bukhari itu sangat hati-hati, sangat teliti sekali, dan harus bertemu dengan orangnya. Maksudnya tuh ada orang yang mengetahui hadis tentang ini. Nah, itu Imam Bukhari harus menemui hadis untuk menemui orang itu agar hadis itu menjadi hadis sahih gitu loh. Kebenarannya terungkap tidak seperti itu. Tapi kalau Imam Muslim itu tidak seperti itu. Imam Muslim cukup kedua-duanya itu hidup pada zaman saat itu. Jadi syaratnya itu berbeda. Kalau Imam Muslim itu cukup mengetahui, oh ternyata A dan B ini hidup pada zaman Rasul. Jadi betul adanya Rasul memberikan hadis, memberikan tutur kata seperti ini. Jadi sangat berbeda sekali. Kemudian yang kedua yaitu kitab Sunan. Kitab Sunan ini terdiri dari beberapa kitab yang tergolong kitab Sunan, diantaranya Al-Sunnah Abu Dawud karya Imam Abu Dawud. Terus kemudian Al-Sunan At-Tirmizi kayak Imam At-Tirmizi. Kemudian Al-Sunan An-Nisai karya Imam An-Nisai. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Nah, karya dari Al-Sunan Abu Dawud karya Imam Abu Dawud ini kitab yang memuat 5.274 hadis, termasuk yang diulang sebanyak 4.800. Imam yang kitabnya masuk dalam kutub As-Sittah, Abu Dawud merupakan imam yang paling faqih. Karena Sunan Abu Dawud terkenal sebagai kitab hadis hukum, para ulama hadis dan fikih mengakui bahwa seorang mujtahid cukup merujuk pada kitab hadis itu dan Al-Quran. Ternyata Abu Dawud menerima hadis itu dari dua imam hadis terdahulu, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berbeda dengan kitab kedua, kitab yang disusun kedua gurunya itu Sunan Abi Dawud mengandung hadis hasan dan do'if. Kitab hadis tersebut juga banyak diisyaratkan oleh ahli hadis sesudahnya. Selanjutnya yaitu Al-Sunnah Tirmizi karya Imam At-Tirmizi. Kitab ini juga dikenal dengan nama Jami' At-Tirmizi karya Imam At-Tirmizi. Ini mengandung 3.959 hadis. Terdiri dari yang sahih, hasan, dan do'if. Bahkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab itu tercampur sebanyak 30 hadis palsu. Namun pendapat itu dibantah oleh ahli hadis Imam At-Tirmizi. Pasti akan menjelaskannya. Tutur Syu'bah, menurut dia At-Tirmizi selalu memberi komentar terhadap kualitas hadis yang dicantumkan. Nah, jadi pada saat itu At-Tirmizi kitab yang ditulis itu ternyata terdapat 30 hadis palsu, 30 hadis yang tidak benar adanya. Nah, itu diungkap menurut Abu Syu'bah, tetapi dibantah oleh At-Tirmizi dan dijelaskan kembali oleh At-Tirmizi seperti itu. Terus yang kemudian yang terakhir As-Sunnah As-Sunnah Nisai karya Imam An-Nisai. Kitab ini juga dikenal dengan nama Sunnah Al-Mujtabah. An-Nisai menyusun kitab ini setelah menyelesaikan hadis-hadis yang tercantum pada kitab yang juga ditulis berjudul As-Sunan Al-Kubra yang masih mencampurkan antara hadis sahih, hasan, dan do'if. Sunan An-Nisai berisi 5.671 hadis yang menurut Imam An-Nisai adalah hadis-hadis sahih. Jadi Imam Al-Sunnah An-Nisai karya Imam An-Nisai ini juga mengumpulkan hadis-hadis hasan, sahih, do'if yang berisi di dalam kitabnya itu 5.671 hadis. Kemudian yaitu Al-Sunnah Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Kitab ini berisi 4.031 hadis, sebanyak 3.002 hadis ini diantaranya terdapat dalam Al-Qutan, Al-Hasan,
dan 1339 hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Awalnya para ulama tak memasukkan kitab bercampur antara hadis kutub as-sittah karena di dalamnya masih tercampur antara kitab hadis sahih, hasan dan doif. 12 ahli hadis pertama yang memasukkan kitab ini ke dalam jajaran 6 hadis utama adalah Al-Hafiz Abu Al-Fadal Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi. Nah, pada saat ini karyanya Imam Ibnu Majah itu juga awalnya para ulama tidak memasukkan kitab hadis ini secara jajaran kutub as-sittah. Jadi tidak dimasukkan secara jajaran gitu, tidak masukkan secara berurutan seperti itu. Dan di hadis-hadis kitabnya karya Ibnu Majah ini terdapat dalam Al-Qutan Al-Hasan seperti itu. Slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang perbedaan hadis sahih dan hadis sunan. Dari berbagai urian yang telah saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa perbedaan hadis sahih dan hadis sunan terletak pada kitab Al-Jami atau Sahih atau kitab Sahih adalah termasuk di dalamnya kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kitab ini bisa dikatakan kitab Sahih apabila di dalamnya mencakup 8 pokok pembahasan. Pembahasan diantaranya yaitu riwayat hidup, adab tafsir, akidah-akidah, persoalan akhir zaman, hukum-hukum, tanda-tanda akhir zaman, dan manakib. Jadi kitab Sahih ini harus terdapat 8 pokok ini yang harus mencantumkan di dalam kitab tersebut. Kemudian kitab Sunan merupakan kitab yang di dalamnya hanya membahas tentang bab-bab hukum saja menurut tertib susunan dan bab-bab dalam kitab fikih. Contohnya kitab Sunan Ad-Dawud, Sunan An-Nisai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi kitab-kitab tadi itu termasuk kitab Sunan, bukan kitab Sahih seperti itu. Nah, kitab Sahih ini hanya terdapat dari 2 ulama yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena Imam Bukhari sangat teliti sekali dalam menghimpun hadis-hadis tersebut. Nah, dan Imam Muslim ini juga sangat hati-hati dalam menghimpun dan mengumpulkan kitab-kitab tersebut seperti itu. Jadi kedua perbedaan hadis ini sangat berbeda sekali, sangat mencolok sekali karena dari periwayatnya juga berbeda, dari penulisnya juga berbeda. Selanjutnya yaitu klasifikasi hadis sesuai dengan kriterianya. Hadis dapat diklasifikasi hadis sesuai sebagai kriterianya, yaitu bersumber dari ujung sanad, keutuhan rantai sanad, dan banyaknya penutur serta singkat keaslian hadis. Dapat diterima atau tidaknya hadis tersebut sesuai ujung sanad. Terus jadi maksudnya itu hadis sesuai klasifikasi kriterianya itu terdapat kriterianya sendiri gitu loh. Kriterianya yaitu rantai sanadnya itu benar adanya, penuturannya itu benar, keaslian hadisnya ini benar, terus diriwayatkan oleh perawi-perawinya itu benar, sanad-sanadnya itu benar, matanya itu benar. Jadi tidak asal-asalan gitu. Di kriterianya itu terdapat kriterianya sendiri. Terus yang pertama, sesuai klasifikasi ini hadis sebagai dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu marfu, terangkat, mauquf, terhenti, dan maktub. Jadi sesuai klasifikasinya juga hadis itu terbagi menjadi 3, yakni marfu, mauquf, dan maktub. Nah, hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW. Contohnya tuh hadis sebelumnya ya, dari pada saat Nabi Muhammad, jadi perawinya itu langsung gitu, penuturnya tuh langsung pada saat Nabi, pada zaman Nabi. Terus yang kedua, hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya berhenti pada para kenalan Nabi tanpa berada tanda-tanda berpihak kepada orang yang benar secara perkataan maupun alaq yang menunjukkan derajat marfu. Contohnya Al-Bukhari dalam kitab Al-Farid, hukum waris,
kesampaiannya menyampaikan bahwa Abu Bakar. Nah, jadi hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Khori dan dalam kitab Al-Faraid itu, hadis tersebut tidak lagi mauquf melainkan setara dengan marfu, karena tanda-tandanya itu belum ada benarnya gitu. Perkataan alaknya itu menunjukkan derajat marfu, belum terdapat tanda-tanda kebenarannya. Terus kemudian hadis maqtu, yaitu adalah hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in, penerusnya gitu. Tabi'in kan penerusnya. Contoh hadis ini adalah contohnya pada hadis Imam Muslim meriwayatkan dalam pembukuannya yang sahih bahwa Ibnu Sirin mengatakan, pengetahuan ini hadis maksudnya adalah agama, maka berhati-hatilah kamu dari mana kamu mengambil agamamu. Nah, jadi seperti ini tuh hadis maqtu itu yang berujung pada penerusnya gitu, berujung pada sanadnya, penerusnya yaitu tabi'in. Seperti itu, harus ada penerusnya. Hadis maqtu itu hadis yang berurutan dari penerus ke penerus, seperti itu. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan keutuhan rantai atau lapisan yang sesuai klasifikasi ini hadis terbagi dijadikan sebagian kelompok, yakni musnad, munaki, mu'alak, mu'addal, dan mursal. Keutuhan rantai sanad maksudnya ialah setiap penutur pada setiap tingkatan dimungkinkan secara massa dan kondisi untuk mendengar dari penuturan atasnya. Maksudnya itu seperti ini. Pencatat hadis itu tahu penutur pertama, penutur kedua, penutur ketiga, hingga penutur keempat. Terus penutur awal ini dari mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Jadi hadis musnad yaitu hadis yang tergolong apabila urutan sanad yang dimiliki hadis tersebut tidak terpotong dan dari anggota tertentu, yakni urutan penutur kemungkinan terjadinya transfer hadis sesuai masa dan kondisi. Nah, hadis musnad ini yaitu sanadnya tidak terpotong. Jadi misalkan nih dari sanad ini ternyata terpotong, kemudian masuk ke dalam sanadnya beda dari orang lain. Nah, itu karena apa seperti itu? Karena di situ adanya sesuai kondisi, sesuai sesuai kondisi yang ada di situ, kondisi pada saat zaman itu. Kemudian hadis mursal yaitu penutur satu tidak dijumpai, atau dengan kata lain seorang tabi'in menasbitkan langsung kepada Rasulullah. Contohnya, beliau menjelaskan bahwa beradanya kenalan yang menentukan kepadanya. Jadi pada saat itu hanya kenalannya Rasulullah gitu loh. Hanya saat saya pada saat zaman Rasulullah saya mengenal beliau. Tidak dekat dengan beliau, hanya mendengar beliau berkata seperti ini. Nah, seperti itu. Itu hadis mursal. Kemudian hadis munaqati yaitu bila sanad putus pada salah satu penutur, yakni penutur 4 atau 3. Jadi pencatat hadis penutur 4 dan ketiga itu sudah terputus. Kemudian hanya ada penutur kedua, penutur pertama hingga Rasulullah. Kemudian hadis mu'dal yaitu sanad terputus pada 2 generasi penutur bersambung. Nah, maksudnya ini yaitu 2 generasi terputus, akan tetapi masih ada selanjutnya itu masih ada penutur lanjutnya gitu loh, penutur sambungnya. Terus hadis mu'alak yaitu bila sanad terputus pada penuturan 4 hingga 1. Jadi langsung penutur 4 sampai 1 tuh terputus, jadi langsung ke zaman Rasulullah, seperti itu. Nah, banyak penutur-penutur ini itu dimaksud adalah banyak penutur dalam tiap tingkatan sanad atau ketersediaan sebagai jalur selisih yang dijadikan sanad hadis sesuai klasifikasi hadis. Jadi itu sesuai, penuturnya sesuai, sanad-sanadnya sesuai, terus pencatat hadisnya juga ini teliti gitu. Jadi tidak asal-asalan. Nah, terus yang terakhir ya ini ketiga, sesuai banyak penutur. Yang dimaksud adalah banyak penutur dalam tiap tingkatan dari sanad atau ketersediaan sebagai jalur selisih yang dijadikan sanad hadis tersebut sesuai klasifikasi
atas hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sebagian sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta. Jadi hadis mutawatir itu dibukukan, ditulis oleh sekelompok orang, tapi itu kelompok itu teliti gitu. Maksudnya itu meneliti dengan benar adanya, tidak ada maksud untuk berbohong. Maksudnya berbohong dalam menuturkan hadis-hadis tersebut, hadis mutawatir. Kemudian yaitu hadis, kemudian ya ini hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang juga namun tidak mencapai tingkat mutawatirnya. Hadis ini pertama selanjutnya dibedakan atas 3 jenis, yaitu dari gharibnya, dari aziznya, dari masyhurnya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu gharib tidak ada jalur sanadnya gitu loh. Terus kemudian tidak ada 2 jalur sanad, jadi 2 penutur pada salah satu lapisan, jadi tidak ada penuturnya. Terus masyhur, tidak terdapat lebih dari 2 jalur sanad, seperti itu. Jadi perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad itu sangat berbeda sekali. Kalau mutawatir itu adalah sekelompok orang yang telah meneliti, maksudnya itu telah menghimpun secara teliti, secara baik. Terus setelah itu tidak ada niat, tidak ada kebohongan atas pembukuan dia, maksudnya atas dia menghimpun hadis-hadis tersebut, dia membukukan hadis-hadis tersebut, seperti itu. Selanjutnya ya ini terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak apabila terdapat salah tutur kata yang saya ucapkan, disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar, seperti itu. Mari kita selalu belajar, mari kita selalu membaca agar pengetahuan kita semakin banyak yang dapat kita ketahui. Dan maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.